acara untuk mentoring pada hari ini. Ini sambung direkam ya Mas ya? Sudah ya? Oke. Baik. Ya nanti mungkin saya diberitahu Mas format acaranya, apakah kemudian kita awali dengan mentoring, kemudian dengan tanya jawab, dan pada akhir kita nanti mungkin ada semacam resume atau kesimpulan di dalam diskusi pemberian materi pada hari ini. Baik, ini masih terus ada yang masuk ya. Ini ya, dan saya ya, oke. Mohon maaf. Mungkin Mas Mauzan bisa meng-admit beberapa rekan-rekan yang terus masuk ini ya. Baik, ya. Untuk seluruh peserta ini dari semua jurusan ya, Mas Fauzan. Dari semua jurusan yang ada di arsitektur ya. Oke. Ya, sebelum memulai mungkin saya akan memperkenalkan diri dahulu gitu ya. Nama saya Andi Mapajaya. Saya dari Departemen Arsitektur, tepatnya di Fakultas FTSPK ya. Jadi Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian. Ini mungkin baru pertama kali ya saya mengisi untuk pemberian materi di mentoring ini. Yang pada waktu kesempatan pertama saya belum bisa mengikuti karena ada beberapa hal yang waktu itu tidak memungkinkan saya untuk bisa hadir, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya diundang kembali untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi, yaitu tentang tazkiyatun nafs, jadi pembersihan atau pensucian jiwa. Pada hari ini saya akan menyampaikan, ya saya mohon maaf, saya belum menyusun materi secara pribadi gitu. Saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhyiddin. Saya akan menyampaikan materi ini tentu dengan interpretasi dengan segala kekurangan dan apa yang bisa saya lakukan ya, untuk pada malam hari ini. Baik, saya akan mengawali ya dengan pemahaman terlebih dahulu tentang tazkiyatun nafs ya. Nah, ini mungkin Mas saya menjadikan Mas Fauzan sebagai co-host ya, untuk ini mengadmit teman-teman yang sudah berada di waiting room. Ya. Siap terkait siap yang masih kan kami admin semua Pak. Oh sampun, oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Ya, saya takutnya nanti nggak teradmit. Oke, Bismillah. Ya. Saya kira sudah tertampilkan share screen ya, pada kesempatan ini. Sampun, saya coba. Bismillah. Baik, nanti akan saya sampaikan juga mungkin penunjang pemahaman yang saya ambil dari beberapa sumber gitu ya. Jadi saya menyampaikan materi untuk mentoring pada malam hari ini, yaitu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs ya, yang disampaikan oleh Pak Zainul Muhyiddin pada kesempatan sebelum ini, dan saya akan mengulang malam ini kepada para mahasiswa yang kebetulan dalam grup ini untuk bisa menerima materi ini. Baik. Ya, ini pengertian. Jadi pengertian tazkiyatun nafs ya, ini adalah pembersihan atau penyucian. Ya, tazkiyah itu berarti pembersihan atau penyucian. Dan kemudian ketika dua kata tersebut bersanding, yaitu tazkiyatun nafs, itu
Berarti kita menyucikan jiwa dari segala jenis penyakit dan cacat. Ya, jadi artinya penyakit di sini adalah penyakit jiwa, ya. Dan kemudian cacat di sini juga demikian, pengertian adalah penyakit dan cacat pada jiwa. Seperti kita pahami bahwa dalam diri kita ini selain fisik ya atau raga, itu juga ada yang namanya jiwa ya yang ada di dalam diri ini. Nah, kemudian usaha-usaha untuk menyampaikan materi tazkiyatun nafs ini tujuannya adalah sebagai sebuah upaya gitu ya. Upaya di dalam proses menyucikan jiwa dan hati dari kotoran jiwa. Jadi nanti ada beberapa pengertian yang berbeda ya antara jiwa dan hati. Proses menyucikan jiwa dan hati dari kotoran jiwa, yaitu perbuatan dosa dan sifat-sifat tercela, serta memperbaiki jiwa melalui berbagai bentuk ibadah, perbuatan baik, dan sebagai sifat-sifat terpuji yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita menyucikan jiwa dan hati dari kotoran jiwa, ya, dari hal-hal yang perbuatan tercela. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memperbaiki jiwa melalui berbagai bentuk ibadah, ya, atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuannya adalah sampai pada sifat-sifat terpuji yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan membahas tentang bagian yang terakhir ini, yaitu perbuatan baik dan berbagai sifat-sifat terpuji yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kita sering mengenal istilah insan kamil. Jadi tujuan dari kita menyucikan jiwa atau memperbaiki jiwa, kemudian kita melakukan berbagai bentuk ibadah ya untuk memperbaiki jiwa ini, tujuannya adalah untuk menjadi insan kamil, manusia sempurna. Artinya manusia yang di dalam perbuatan-perbuatannya dengan segala sifat yang terpuji ini dalam ridha Allah. Jadi dalam konteks ridha Allah. Jadi apa sih sebetulnya yang membedakan kita ini dengan manusia atau umat ya beragama lain? Ya, kalau kita sama-sama berbuat baik gitu ya. Kemudian kita mempunyai hal-hal yang juga kita dapati, misalkan umat lain yang di luar agama kita, misalkan sama-sama berbuat baik, itu apa bedanya dengan kita Muslim yang berbuat baik ya. Jadi sering kita juga jumpai gitu ya, si A dari agama yang berbeda ini perbuatannya sangat baik ya, dalam ukuran mata pandang kita itu sangat baik, tidak ada sesuatu yang tercela. Tapi kemudian apa kemudian bedanya dengan kita yang beragama Muslim ini, sebagai seorang Muslim ini berbuat baik yang mungkin ya juga tidak ada celahnya gitu ya. Maka perbedaannya adalah di bagian akhir ini ya. Apakah perbuatan baik yang dilakukan dia meskipun dengan kerelaan ya, dia dengan hati yang tulus dan sebagainya, apakah kemudian Allah ini ridho ya, sama dengan kita misalkan kita berbuat baik dan sebagainya, apakah kemudian ini ridho dalam koridor ridhonya Allah, dalam kerelaan Allah kita berbuat baik dan sebagainya. Ada banyak hal yang mungkin kita pahami gitu ya, di dalam setiap kita melakukan perbuatan baik yang terpuji dan sebagainya. Maka sering kita juga bertanya, apakah yang saya lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang saya lakukan itu kemudian diterima atau dalam koridor ridha Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini sangat penting sekali di bagian ini. Sehingga kalau setiap perbuatan itu kita selalui atau dahului dengan niat ya, itu sebetulnya untuk menancapkan kesungguhan ya dan keikhlasan kita ya untuk masuk di dalam ridha Allah ya. Untuk menjadi manusia yang sempurna tadi, manusia yang insan kamil, maka usaha-usaha ya terus untuk mensucikan ya dan memperbaiki dengan menambahkan amalan-amalan, itu tujuannya adalah sampai pada ridha Allah. Dalam satu bahasan ya bisa dikatakan bahwa untuk sampai kepada ridha Allah, maka kunci dari setiap perbuatan baik atau ibadah kita itu memang sampai pada keikhlasan ya, pada sampai kita merelakan ya, kita rela gitu ya dengan apa yang kita perbuat gitu ya.
Dan kemudian dalam wilayah ridha Allah ini adalah wilayah hak prerogatif Allah gitu ya, untuk menerima atau menolak ya perbuatan kita. Maka bagi seorang muslim bahwa di dalam setiap perbuatan baiknya atau di dalam setiap ibadahnya, maka kunci utamanya adalah di keikhlasan ya untuk melakukan itu. Jadi ketika kita berjuang untuk melakukan perbaikan, melakukan pensucian ya jiwa dan hati kita, kemudian bagaimana kita memperbaiki dan mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, itu sampai pada batas keikhlasan. Dan kemudian kita memohonkan kepada Allah bahwa itu masuk di dalam, diterima dan masuk dalam ridha Allah. Baik. Ya. Dalam satu surat ya As-Sam, ya Quran surat As-Sam. Mungkin ada yang tahu As-Sam ini surat yang keberapa ya? Sambil kita mengingat kembali gitu ya. Kalau kita punya 114 surat gitu ya. Syam ini surat yang keberapa? Mungkin ada yang hafal? Nggak apa-apa, ini interaktif ya, teman-teman sekalian ya. Ya, ada yang hafal, rekan-rekan sekalian? Syam ini surat yang keberapa ya? Ya, Syam ini surat yang keberapa, rekan-rekan sekalian? Ya, Mas Fauzi ini boleh ya teman-teman menjawab ya? Iya, 91, alhamdulillah ya. Jadi ya saya kadang ya di awal dulu itu juga apa sih sebetulnya fungsinya gitu ya, kita mengenal atau menghafal surat ini kan ada 114 gitu ya. Apa sih sebetulnya? Maka ya ini bisa kita diskusikan ya. Ya sebetulnya untuk mengenal Al-Qur'an lebih dalam ya, kita nggak akan kenal kalau kita tidak bisa mengidentifikasi gitu ya. Quran itu apa, terdiri dari berapa surat, berapa ayat dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling untuk membuat kita akan selalu ingat gitu ya pada isinya. Jadi kalau kita merindukan Al-Qur'an itu insya Allah mungkin akan bersambung gitu ya. Hati kita itu akan bisa bersambung. Matur suwun, terima kasih ini tadi ada rekan yang mengingat ya. Ini surat yang ke-91. Ya tidak menjadi aib ya seandainya kita kemudian membuka kembali, melihat kembali surat dan sebagainya. Nah, di surat Asy-Syam ya pada ayat ke-7 sampai ke-10 ya. Ini ada satu penjelasan yang sangat kuat ya berkaitan dengan jiwa ya. Kita tadi tazkiyatun nafs itu adalah mensucikan jiwa. Kemudian disampaikan di sini bahwa demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya pada ayat ke-7 dan kemudian pada ayat berikutnya maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jadi ini sebetulnya kalau melihat ayat ini nanti kita akan bisa memahami apakah jiwa itu sifatnya tetap ataukah jiwa itu ya bisa memilih ya, memilah ya mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Dia bisa bergeser ke sesuatu yang buruk ya, atau bahkan kemudian dia bisa memilih kepada yang di jalan ketakwaan ya. Kemudian di ayat berikutnya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, mensucikannya. Jadi tazkiyatun nafs yang kita pahamkan di awal tadi itu ini disampaikan di ayat yang ke-9 itu disampaikan bahwa sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu. Nah, dan kemudian terakhir di surat yang ke-10 disampaikan dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita sebut tadi mensucikan jiwa, maka memang jiwa punya kecenderungan di dua hal ini. Jadi dia bisa memilih ya pada jalan kebaikan dan dia bisa memilih ke jalan keburukan. Dan kemudian Allah menyampaikan sungguh beruntung, artinya ketika kita memperjuangkan diri untuk mensucikan jiwa, ini merupakan bagian dari usaha-usaha kita gitu ya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung ya di dalam usaha-usaha untuk membersihkan jiwa ini. Ya, baik kalau kita bisa melihat ya apa yang dinamakan manusia ya.
itu kita akan kenal gitu ya. Ada bagian yang secara fisik wadaknya gitu ya, menjadi wadaknya ya, yang fisik yang terlihat ini adalah raga, dan kemudian yang kedua berada di dalam diri kita ya. Ini adalah jiwa ya, secara metafisik ya. Metafisik jadi di atas fisik ya, melebihi dari fisik ya, melampaui fisik ya. Bukan kemudian ini lawannya ya, tapi metafisik ini adalah bagian dari yang lebih dari fisik ya, meta ya, fisik. Jadi ini yang meliputi ya, meliputi fisik ya, meliputi fisik kita ya, itu ada namanya jiwa. Ini yang kita sandarkan tadi dengan pemahaman pengertian bagaimana jiwa ini punya dua kecenderungan ya, untuk ke jalan kebaikan maupun ke jalan kejahatan. Ya, jadi usaha-usaha kita untuk membersihkan jiwa ya, mensucikan jiwa ya, kemudian memperbaiki jiwa ya. Itu tetap tadi sandarannya adalah kita bertujuan ya, agar perbuatan ibadah kita ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala atau masuk dalam kategori dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar itu disampaikan di sini ya, bahwa manusia yang wadak tadi, yang fisik tadi itu, kemudian ada potensi non fisik ya manusia, atau yang metafisik ya manusia yang berada di luar wadak ya. Jadi yang kita sebut dengan ruh ya, dan jiwa. Kemudian ada akal, kemudian ada hati, di mana kita juga akan mengenal ya antara akal dan hati ini ya, intersection ya kalau kita bicara begitu. Itu ada nurani. Kemudian di luar itu ada syahwat atau nafsu ya. Ada syahwat atau nafsu. Ya. Jadi ini yang nanti mungkin akan jadi kecenderungan ya. Kalau misalkan syahwatnya, nafsunya ini lebih besar mempengaruhi, maka mungkin tadi jiwa yang bergeser pada hal-hal yang buruk. Ya, tapi kalau kemudian hati ya, dan akalnya ini kemudian lebih mendengarkan pada nurani yang dalam ada dirinya, maka dia akan bergeser pada hal yang baik. Ya. Nah, kemudian dalam satu hadis itu dijelaskan yang akan menguatkan ya pemahaman kita tentang tujuan tazkiyatun nafs ya, di dalam konteks ya kita sebagai orang yang berada dalam satu proses ya, dididik gitu ya, dalam pendidikan ini, bahwa baik itu mungkin mahasiswa dan dosennya gitu ya, hendaknya menjaga batinnya agar tercemar dari oleh penyakit hati yang dapat menghalangi dirinya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kita sering dengar ya, ada rekan yang sangat pinter gitu ya, segala ilmu itu mungkin dia akan bisa dipelajari ya. Tapi kita lupa ya bahwa di dalam ilmu yang kita terima itu ada istilah keberkahan ya. Kita kalau di dalam ajaran kita, jadi menghormati guru, menghormati dosen yang menyampaikan ilmu pengetahuan itu menjadi hal penting yang pada akhir-akhir ini, bahwa hubungan ya antara mungkin pengajar dan yang diajar ya, itu mungkin ada satu koridor yang dilanggar ya, atau keluar dari koridor adab ya, adab atau akhlak, di mana kita bersinergi itu memang harus ada adab ya, ada akhlaknya, karena hal tersebut akan memengaruhi tadi ilmu yang bermanfaat, keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Mungkin sekarang Google sudah mengajarkan banyak hal ya, sumber-sumber lain juga mudah kita dapatkan ya, tidak hanya buku gitu ya, tapi mungkin cerita, pengalaman dan seterusnya itu sering menjadi sumber bagi kita di dalam untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah kemanfaatan ya, keberkahan. Itu yang kadang jarang ya kita pahami. Nah, sering kita juga melihat bagaimana hubungan antara yang diajar dan pengajar ya.
Itu kalau sifatnya hanya bersifat apa istilahnya dagang ya, jual beli ya. Artinya saya sebetulnya punya hak untuk memperoleh ini, dan kemudian si dosen juga atau pengajar itu menyampaikan ya, sesuatu ya, pokoknya ini saya sampaikan ilmunya ini. Itu yang kadang-kadang kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Sehingga kalau di dalam mungkin di lingkungan ya pondok atau biasa kita sebut lingkungan santri, itu kalau belajar sesuatu itu biasanya dia juga sebelum awalnya dia mengucapkan atau mengirim hadiah Fatihah gitu ya. Jadi ketika dia ingin belajar tentang ilmunya si A dari si sumbernya A gitu ya, itu juga kemudian dia mengirimkan Fatihah dulu gitu ya, agar kemudian dia akan memperoleh keberkahan itu. Dan itu memang harus diawali dengan hati yang bersih gitu ya, ikhlas untuk menerima ilmu itu, dan insya Allah mungkin ketika Allah ridha maka ilmu itu akan tercerap ya, dan itu akan menjadi manfaat. Nah, di dalam satu hadis yang berkaitan dengan di dalam proses pendidikan kita menghindarkan atau menjauhi gitu ya hal-hal yang tercela gitu ya, agar kemudian tidak akan tercampur ya dengan segala niat baik kita untuk berilmu itu, maka disampaikan bahwa ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, dan bila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Dan bila segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah seluruh jasadnya. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Nah, jadi kaitan dengan pemahaman tentang jiwa yang kita kenal tadi, jiwa dan ruh, kemudian di dalamnya ada hati, ada akal, ada nurani, kemudian ada nafsu atau syahwat. Ya. Kita akan bisa melihat bagaimana kuatnya gitu ya sebuah hati ini dalam ya berperan ya untuk tadi memberikan guidance untuk jiwa tadi, apakah dia punya kecenderungan ke yang baik atau dia punya kecenderungan yang buruk. Maka itu dimulai dari hati ini dulu. Mungkin nanti saya akan menambahkan beberapa penjelasan penunjang. Jadi kalau kita analogikan gitu ya, bahwa hati ini sebagai sebuah wadah gitu ya. Jadi wadah ya. Jadi ada yang mengenal kalau di arsitektur itu mungkin ruang. Ya, hati ini ruang. Gitu. Nah, kalau misalkan kita berbuat buruk, ya, itu sama seperti halnya kita mengotori ruang itu. Kalau kemudian kita lupa untuk membersihkan, maka selama kemudian dia buruk ya terus ya kemudian dia buruk, atau misalkan kalau ini kotor gitu ya, kemudian dia sampai bau ya, kemudian dia tidak akan bisa melepaskan hal-hal kotoran yang ada di dalamnya, maka kemudian hati ini punya pilih dalam keburukan, ya, kejahatan. Namun kalau misalkan ruang tadi itu sering kita jaga, kita pelihara ya, kalau toh ada kotoran sering kita bersihkan ya, kemudian kita beri wewangian gitu ya, itu akan menjadi tempat yang menyenangkan ya, menjadi tempat ya untuk bersemainya ya kebaikan-kebaikan gitu yang ada di sana. Kalau tempat ini kotor ya, Anda bisa paham ya. Kalau misalkan analoginya tempat yang lusuh ya, kotor, yang selam gitu ya, kemudian di situ ya ada tikus macam-macam ya, dan kemudian di situ banyak penyakit yang nanti mungkin akan muncul gitu ya. Itu sama ketika kita memahami hati tadi ya sebagai sebuah wadah gitu ya, maka usaha-usaha untuk membersihkan ya tazkiyatun nafs ya, itu menjadi hal yang sangat penting ya bagi seorang untuk selalu mengingatinya gitu ya, bahwa ketika dia akan membersihkan ya hatinya, ya membersihkan jiwanya, maka kemudian nanti ruang itu akan disemayami ya beberapa hal-hal yang tentang kebaikan. Nah, metodenya bagaimana kita membersihkan hati ini? Ya, ini disampaikan bahwa di dalam Ihya Ulumuddin ya, karya dari Al-Ghazali. Ya, ini dikutip dalam satu buku jemahan begitu yang ditulis pada tahun 1983. Nah, sebetulnya Ihya sendiri itu di abad ke-10 ya, kalau tidak salah disampaikan ya oleh Al-Ghazali, ya, seorang sufi ya.
Tapi sebetulnya kalau kita melihat perjalanan beliau, itu adalah ada satu film ya tentang perjalanan beliau itu yang digambarkan bahwa pencariannya menjadi seorang sufi itu juga tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi ada perjalanan panjang menjadi seorang guru di dalam madrasah gitu, sampai pada satu pemahaman yang diingatkan ya oleh adiknya pada waktu itu tidak salah, yang lebih memilih pada jalan melatih jiwanya ya. Nah, kemudian sampai pada pemahaman beliau mengasingkan diri dan kemudian memahami ini dan kemudian sampai menulis pada buku Ihya Ulumuddin yang terkenal ya, sampai hari ini bahasan-bahasan itu menjadi yang tidak pernah berhenti ya di dalam memahami atau menginterpretasi. Jadi akhlak seorang itu tidak akan melekat ya selama tidak dibiasakan dengan adat kebiasaan yang baik. Ya, jadi ini ada sesuatu yang diulang-ulang menjadi habit, ya, menjadi sesuatu yang diulang-ulang ya, dibuat baik. Jadi kenapa kita dalam sehari misalkan itu menjalankan sholat ya 5 waktu, itu kan selalu diulang-ulang terus gitu ya, dan tidak henti-hentinya gitu ya pada setiap hari ya. Kemudian berapa rakaat ya, bahkan mungkin ada yang menambahkan dengan sholat-sholat sunnah gitu ya. Jadi habit yang kemudian selalu kemudian diulang, berbuat baik ya. Kemudian itu selain itu dia juga meninggalkan ya hal-hal yang berbuat jelek ya. Jadi mengulang-ulang itu untuk kemudian sebagai usaha juga ya untuk tidak memikirkan ya, bahkan memikirkan atau teringat dengan perbuatan jelek ya, atau meninggalkan perbuatan jelek ya. Nah, selama itu dibiasakan sebagaimana yang dibiasakan oleh orang yang rindu kepada perbuatan baik, maka ia akan merasa nikmat ya, merasa nikmat dengan perbuatan-perbuatan yang baik tersebut. Kemudian dia akan juga merasa benci ya pada perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, jadi kebiasaan baik yang diteruskan itu kemudian dia akan melihat kerinduan gitu ya untuk selalu mengulang-ulang perbuatan baik itu, dan dia akan juga tidak tertuju ya pada hal-hal yang buruk ya, bahkan mungkin dia akan merasa benci dengan hal yang buruk ya, karena dia sudah membiasakan tadi melatih hatinya gitu untuk mengisinya dengan hal yang baik ya. Sehingga ada kotor sedikit itu dia sudah merasa gerah gitu ya. Kemudian dia berusaha untuk membersihkan. Ya. Nah, hal ini menegaskan bahwa tazkiyatun nafs ya, sebagai usaha untuk mensucikan itu tidak hanya bisa dikatakan atau dilakukan sekali ya. Sama seperti halnya pemahaman kita tentang taubat ya. Permohonan ampun kepada Allah, bukan berarti kemudian seluruhnya kita berbuat buruk dulu kemudian baru bertaubat ya. Tapi ketika kemudian kita bertaubat, maka kemudian kita ada usaha gitu ya untuk menjaga tadi itu. Bagaimana kita tidak mengulanginya, tidak kemudian berbuat buruk lagi. Nah, ini adalah satu usaha ya. Kita akan selalu untuk mensucikan jiwa itu metodenya adalah ada sebuah kebiasaan, sesuatu yang kita ulang sampai kemudian kalau bahasa ya yang sering kita pahami juga selain menyatu ya, perbuatan baik itu menjadi satu dengan diri kita, atau artinya bahwa kita sendiri itu adalah perbuatan baik ya. Jadi ketika itu diulang itu menyatu dengan kita, maka hal ini akan menjadi kerelaan dalam tanda petik ridha Allah tadi itu, bahwa kita masuk pada wilayah yang dikehendaki Allah untuk melakukan perbuatan baik tadi. Jadi metode tazkiyatun nafs ya, ini menurut Ghazali, ajaran sufi yang lainnya adalah pembiasaan untuk membentuk kebiasaan. Jadi yang pertama langkah-langkah tazkiyatun nafs ini adalah riyadhah. Ya, ini sering kita dengar. Jadi kalau riyadhah itu latihan ya. Jadi latihan spiritual. Ini kira-kira apa latihan spiritual agar dapat istiqomah dalam menjalankan kebaikan? Contohnya apa, teman-teman sekalian? Kita latihan spiritual, riyadhah, ya, riyadhah. Apa? Mungkin ada yang bisa apa? Atau mungkin Anda sudah melakukan sebetulnya ini. Usaha apa Anda melatih spiritual Anda? Mungkin ada yang bisa mencontohkan salah satunya atau salah duanya?
atau beberapa hal? Berpendapat. Iya, iya, silakan. Mungkin dari itu Pak, apa menyisihkan sebagian harta untuk disedekahkan Pak. Jadi membiasakan bersedekah gitu ya. Iya. Membiasakan bersedekah apapun kondisinya ya. Iya. Dalam keadaan luang maupun sempit. Keadaan luang kalau kita punya rezeki banyak gitu ya. Atau kemudian dalam keadaan sempit itu sudah mepet sekali, kemudian itu membiasakan. Ya, itu salah satu riyadhah misalkan. Ya, oke, itu menarik ya teman-teman sekalian ya. Jadi memang kita pernah di dalam satu ayat juga kemudian ditegaskan bahwa ya ketika dikatakan sebagai seorang yang bertakwa itu salah satunya adalah tandanya adalah dia membiasakan sedekah baik itu dalam waktu yang luang maupun waktu yang sempit dalam keadaan kemudian longgar ya, kemudian keadaan yang sempit. Ya, saya teringat dengan satu hal yang pernah disampaikan, maka ingatlah Allah ya, ingatlah Allah gitu ya, mengingatlah Allah dalam keadaan yang luang ya, dalam keadaan seluang-luangnya itu ingatlah Allah. Kita punya banyak waktu sebetulnya, waktu luang ya, ketika kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan untuk mengingatnya, itu kita pergunakan dengan sebaik mungkin agar Allah akan mengingati kita dalam keadaan kita sempit ya, dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan itu kita masih diingat Allah. Jadi ini hal yang menarik ya, yang tidak ada sesuatu yang percuma ketika kita melakukan mengingat mungkin dengan cara yang tadi salah satu rekan Anda melatih spiritualnya adalah dengan misalkan bersedekah yang tidak terbatasi ya oleh keadaan yang sempit maupun keadaan yang luang. Ada lagi mungkin rekan-rekan sekalian apa melatih spiritual kita ini? Ini kan kita melatih hati kita ini. Kadang hati kita ini kan akalnya juga main gitu ya. Kalau di dalam hubungan tadi itu antara akal ya dengan hati itu kadang-kadang kita sangat berhitung gitu ya. Kira-kira kalau saya melakukan ini tuh saya rugi nggak? Kalau saya melakukan ini kemudian apa manfaatnya untuk dia dan sebagainya. Tapi kadang ada orang yang melakukan sudah, hati nurani, hati kecilnya itu mengatakan sudah, ikhlaskan ya, memberikan sesuatu dengan ikhlas dan sebagainya dalam kondisi apapun diterima atau tidak gitu ya oleh orang yang mungkin kita sedekahi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya juga melatih ya, membiasakan kita untuk melakukan agar ini melatih juga keikhlasan kita gitu ya. Ada mungkin yang lain rekan-rekan sekalian? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Mungkin dengan saat melakukan segala sesuatu itu ridho dan ikhlas, Pak. Ya, segala sesuatu memang kuncinya di situ ya. Ikhlas ya. Kalau ridho itu wilayahnya yang maha hidup ya, yang ya Allah, itu wilayahnya Allah gitu ya, rela. Tapi saya setuju kalau misalnya istilah ikhlas tadi itu rela dan direlakan ya. Kalau dalam salah satu surat Al-Fajr itu dalam satu ayatnya, kalau nggak salah di bagian akhir itu ridho dan diridhoi ya, dengan rela dan direlakan oleh Allah. Ya, itu salah satu hal. Ya, gimana untuk melatih ikhlas itu? Tadi yang menjawab siapa tadi, Mbak? Siapa tadi? Ya, gimana untuk selalu melatih spiritual kita ridho dan ikhlas itu gimana caranya? Seperti tidak selalu mengharapkan imbalan gitu, Pak, kalau misalnya melakukan segala sesuatu. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan, ya itu merupakan bagiannya. Tapi untuk menuju ke sana itu ya agar ini, jadi kita tidak mengharapkan imbalan itu kan artinya agar Allah ridha ya, itu diterima oleh Allah. Tapi mestinya ada sesuatu yang harus dipahami ya, kan tidak tiba-tiba gitu ya kita melakukan itu. Apa kira-kira? Bagaimana, Pak? Yang bersyukur, Pak. Bersyukur. Kita mendasari untuk melakukan perbuatan yang tadi diridhoi yang bisa diterima itu dasar ya. Dasar kita apa gitu ya. Tadi bersyukur sebagai sebuah pernyataan atau rasa syukur gitu ya, bahwa ketika kita mempunyai sesuatu kemudian ada orang yang tidak mendapatkan oleh sesuatu, kemudian kita membagi share dengan benar. Ada dua hal yang pertama yang kita kenal dengan istilah agar perbuatan kita itu diterima ya dengan rela ya, kita rela. Itu yang ada dua hal. Yang pertama kita harus tahu ilmunya.
meskipun Anda bersedekah dan sebagainya, itu juga paling tidak itu Anda tahu ilmunya. Ya, kalau misalkan pemahaman sedekah itu apa, cara-caranya apa, syaratnya apa dan sebagainya. Ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa ya. Ketika kita bersedekah itu yang paling baik, pernah ada yang mungkin bisa menjawab, misalkan sedekah yang baik itu yang kita utamakan kepada siapa? Kepada kerabat. Iya. Ini kerabat. Tapi nggak apa-apa, silakan. Yang kedua ini menjawab. Iya. Mungkin kepada orang tua, Pak. Iya. Saya dulu juga berpikir, kenapa harus ke orang tua dulu? Atau tadi yang teman Anda juga menjawab, kenapa kok kepada kerabat? Kenapa pada misalkan ya kita dapatin juga ini ada orang yang sama-sama membutuhkan ya. Ya, tapi kenapa kita kok mendahulukan orang tua dan kerabat? Kok kayaknya pilih kasih ya. Karena wong Jawa ngono ngarani peh dulu ini ya, atau ya karena orang tua kita gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ada satu alasan kenapa itu didahulukan. Ya, kita coba berpikir kritis ya teman-teman sekalian ya. Ini menarik ya, dalam perjalanan kehidupan kita ini kan kadang-kadang kita, kenapa ya di dalam agama itu menyuruh bahwa ketika kita bersedekah itu lebih mendahulukan orang tua kita dulu, kemudian keluarga. Ya, mungkin adik, kakak, kerabat, sepupu dan sebagainya. Kenapa tidak langsung saja? Wah, ini kayaknya sangat butuh sekali, kemudian kita langsung untuk melakukan itu. Ya, silakan. Mungkin ada yang punya pengalaman sehingga kemudian bisa menceritakan bahwa kenapa ini harus didahulukan gitu ya. Karena ini kan perintah agama gitu ya. Jadi kan mesti ada sebuah alasan kuat gitu ya. Kenapa kita harus mendahulukan ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya, kita berdiskusi itu ya. Ya, teman-teman. Izin Ya. masuk. Ya, ada yang dari chat ini dari Sabrina, agar didoakan oleh mereka karena doa mereka yang paling mustajab di sisi Allah, dan ridho Allah adalah ridho orang tua. Itu ya. Ya, kadang kita juga ada satu hadis yang menceritakan bahwa ketika kita membantu seseorang ya, kadang mungkin kan kita kalau bisa ya, tangan kanan yang memberi, tangan kiri nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang kita gitu ya. Nah, kalau bisa tangan kanan kita memberi, tangan kiri nggak tahu. Agar yang kita beri tidak sempat berterima kasih kepada kita. Itu satu hal yang pernah saya alami ya. Kata-kata seperti itu kemudian itu saya jadi pegangan. Tapi dalam perjalanan waktu, saya setuju dengan pendapat tadi, mendahulukan orang tua dan kerabat kita. Kemudian ada satu alasan agar mereka mendoakan kita karena doa mereka mustajab. Ya, itu salah satu bagian. Tapi mungkin ada hal lain. Kenapa? Kenapa itu kita dahulukan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya. Bukan mungkin. Kan kita pernah ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua gitu, Pak. Makanya kita iya, kita membalasnya gitu. Ya, balasan kita itu kadang ya tidak sebanding ya dengan pengorbanan mereka yang luar biasa ya tentang hidup ini gitu ya. Itu kalau kita. Tapi ada satu hal yang kemudian saya sadari ya, ketika dalam perjalanan waktu gitu, bahwa kenapa kita mendahulukan keluarga atau orang tua kita itu agar kemudian kita juga menjaga marwah gitu ya, menjaga harga diri gitu ya, menjaga diri keluarga kita. Kemudian yang kedua, saya melihatnya begini, kalau semua warga Muslim ya atau semua orang Islam itu menjalankan ini, maka sebetulnya tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang yang kekurangan. Karena apa? Karena mereka yang diberi kelebihan di keluarga itu, di masing-masing keluarga itu, dia akan support ya di keluarganya itu lebih dahulu gitu ya. Itu kan secara logika ini kan kita akan bisa paham. Jadi kalau misalkan kita punya di Indonesia ini ada 100 keluarga, kalau kemudian persoalan di setiap keluarga itu diselesaikan oleh keluarga itu sendiri, maka sebetulnya tidak ada yang tidak dipedulikan gitu ya. Kita sering juga melihat bahwa kadang misalkan ada keluarga yang
cukup gitu ya. Kemudian ada satu di keluarganya itu yang tidak cukup ya, kekurangan serba kekurangan. Maka kemudian bisa dipahami ketika kemudian dia tidak mendahulukan itu, maka kemudian yang akan melakukan orang lain dan kemudian ada fitnah gitu ya. Wah ini keluarganya cukup kok tidak pernah memberi dan sebagainya. Itu kan sebuah marwah keluarga yang perlu untuk ditangkap. Ada satu hal ya, membiasakan. Saya melihat ada satu adat gitu ya. Ada kebetulan ada saudara di Malaysia yang dia selalu bilang ketika di dalam satu keluarga itu kemudian orang tuanya meninggal, maka anak-anaknya ya itu seharusnya ya, katakanlah mungkin keluarga laki di keluarga itu ya atau keluarga itu yang mengangkat anak-anak yatim mereka, yatim piatu mereka itu. Jadi yang harus membantu itu ya keluarga dulu, didahulukan itu ya. Ya, saya nggak tahu apakah kemudian adanya panti asuhan begitu banyak dan sebagainya itu karena ya, memang dari setiap keluarga itu kemudian tidak peduli ya dengan yang seharusnya menjadi bagian itu. Sehingga kalau saya membaca bahwa perintah ini kenapa kita harus mendahulukan itu sangat penting sekali karena kemudian kita akan menjadi care terhadap keluarga dan sebagainya. Nah, ini adalah usaha-usaha kita ya untuk membersihkan ya atau melatih spiritual kita sebetulnya. Jadi saya juga meyakini bahwa melatih spiritual itu juga untuk memantapkan tentang keyakinan kita. Keyakinan apa-apa yang diperintahkan ya, itu selalu kemudian ada hal hikmah atau di balik itu mesti ini ada ilmunya gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya, agar itu bisa diterima, itu ada dua syarat. Yang pertama kita harus tahu ilmunya. Ya. Jadi kalau misalnya tentang sedekah kita cari ya ilmunya gitu. Oh ternyata sedekah itu mendahulukan keluarga, orang tua dan sebagainya. Atau kadang-kadang mungkin kalau kita ingin berpuasa itu pun kita harus tahu ilmunya gitu ya. Dan yang kedua adalah kita tadi istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi kalau saya melihat membiasakan ya, kebiasaan ya itu adalah sebetulnya sebuah jalan ya istiqomah. Jadi kadang kita lupa misalkan saya pernah diingatkan gitu ya di dalam kehidupan beribadah itu yang penting adalah istiqomah. Ya, ketika kita mampu untuk melakukan sholat tahajud itu 2 rakaat dengan 1 witir misalkan, itu akan lebih baik kita beristiqomah ya daripada kemudian kita ya misalkan di satu hari kita melakukan sampai 12 rakaat ya atau sampai berapa rakaat berpuluh-puluh rakaat tapi kemudian besoknya tidak ya kemudian besoknya lagi melakukan itu dan sebagainya. Tapi yang penting adalah istiqomah, kebiasaan ya membiasakan ya tadi itu sampai kemudian kita sampai pada tahap keikhlasan. Kalau sudah sampai tahap keikhlasan insya Allah di wilayah keridhaan Allah itu yang akan bergerak gitu ya. Baik, ini saya membahas tentang riyadhah, ya, latihan, melatih spiritual kita agar dapat istiqomah di dalam menjalankan kebaikan. Riyadhah, latihan, istiqomah, pembiasaan. Ya, jadi membiasakan apa? Yang pertama adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi sudah mulai stop, gitu ya. Saya mencontohkan hal yang paling sederhana adalah bukan sederhana ya, yang saya pahami sampai sekarang ketika saya diberi penyakit, gitu ya. Kebetulan saya ada diabetes, gitu ya. Saya ada diabetes. Ya, diabetes itu kan penyakit orang yang sulit untuk wong Jawa itu angel dikandani. Kayak saya ini cengkal ya, nggak boleh minum nggak boleh minum yang manis, tapi kemudian saya harus minum manis ya. Saya kalau tidak manis tidak lego dan sebagainya. Enggak, tapi sebetulnya itu adalah sebuah warning ya. Enggak, ini kamu harus untuk bisa tahan ya terhadap hal-hal yang kemudian harus Anda jauhi. Kalau dalam konteks larangan Allah ini adalah ya kalau saya melakukan itu berarti saya tidak memelihara tubuh saya gitu ya. Tidak memelihara tubuh saya, tidak menjaga tubuh saya, tidak melestarikan ya keberadaan kesehatan saya dan sebagainya. Maka itu kemudian perlu untuk dilakukan. Jadi pertama adalah menjauhi larangan-larangan Allah ya. Kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Kewajiban-kewajiban Allah adalah perintah ya. Contoh yang pertama tadi mungkin itu hal yang sederhana yang kita alami ya dalam keseharian. Tapi larangan-larangan Allah itu lebih besar dari itu ya. Kita akan tahu yang mana yang dosa kecil, mana yang dosa sedang, mana yang dosa besar. Itu kan banyak ya yang kita jauhi. Jadi kita melakukan sesuatu itu sesuatu yang dicintai Allah, sesuatu yang
menjauhi dari larangannya, karena apa yang dilarang Allah tadi itu mesti ada sebuah alasan atau ada sebuah hal kuat ya yang akan diberikan kepada kita, ya, pengetahuan yang diberikan kepada kita. Jadi kalau sudah tidak boleh minum minuman keras, ya jangan kemudian ditawar gitu ya. Kalau 0, sekian persen gimana? Kalau ini dan sebagainya, itu yang terjadi di ya negara kita gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak boleh makan larangan yang dilarang Allah, ya makan makanan haram, ya kemudian ya ini mestinya dipatuhi, karena mungkin ada hal yang lebih besar daripada itu ya, manfaat ya, dan pengetahuan yang akan kita terima. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan hal yang disunahkan Allah. Jadi ada 3, yaitu menjauhi larangannya, melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada Allah, dan kemudian melaksanakan hal-hal yang disunahkan Allah. Ya. Ada satu hadis qudsi, nanti akan saya jelaskan, kenapa sih kita melakukan hal yang disunahkan Allah. Apa perlunya? Bukan apa perlunya. Apa sebetulnya keistimewaannya? Ya. Padahal sebetulnya kita sudah melakukan kewajiban, ya. Tapi kemudian ada sunnah itu kan perbuatan akan mendapat pahala yang baik kalau dilakukan, dan dia tidak akan berdosa kalau itu tidak dilakukan. Tapi kenapa Allah itu mengistimewakan istilah ini ya di bagian yang ketiga ini? Jadi yang pertama adalah menjauhi larangannya, kedua melakukan laksanakan kewajibannya, dan kemudian ketiga adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Ada yang sering mendengar istilah mujahadah atau ya ada yang dari daerah Kediri, teman-teman sekalian ini? Saya, Pak. Iya, dari Kediri. Ya, ada yang banyak ya. Sering mendengar istilah mujahadah kalau di Kediri. Sering, Pak. Mujahadah kubro dan sebagainya. Apa yang Anda kenal, peristiwa apa itu? Mujahadah kubro itu biasanya dilaksanakan ada 2 tahun sekali oleh pondok, Pak. Iya, satu pondok ya. Mungkin ini suaranya dari saya ya. Suaranya kok jadi ada ya, mujahadah kubro dilakukan. Apa yang bentuk dalam bentuk apa dilakukan mujahadah itu? Kalau yang saya ketahui itu acaranya itu seperti mengajak berselawat gitu, Pak, sambil kayak memohon ampun gitu sih. Jadi itu yang saya tangkap. Ya, selawat atau kemudian mereka berzikir bersama. Kemudian kalau kita kenal berdoa bersama ya, atau istighosah gitu ya. Dan usaha-usaha untuk membersihkan jiwa dari segala kotoran hati itu ya. Artinya kemudian tidak mengingati keburukan ya, atau tidak kemudian berpikir pada sesuatu yang buruk, tapi kemudian tadi mengisinya gitu ya dengan hal-hal atau mengingat Allah gitu ya. Kemudian tadi ada istilah sholawat dan sebagainya ya. Ya ini salah satu yang kemudian kalau kita lihat ya dalam lokalite ya di beberapa tempat itu ya di pondok itu juga bisa melakukan mujahadah ya. Ini sebenarnya juga usaha-usaha untuk melatih diri ya, terus ya berlatih ya dengan dirinya gitu ya, di dalam sungguh-sungguh di dalam untuk membersihkan jiwanya. Tapi dengan cara tadi itu doa bersama, berzikir, bersolawat dan sebagainya. Ya, itu mujahadah ya. Nah kemudian ada 3 hal ya. Kalau tadi riyadhah tadi ada 3 hal. Kemudian kita bagaimana menjauhi larangannya, kemudian melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, dan kemudian yang ketiga melaksanakan sunnahnya. Maka kemudian di mujahadah ini juga ada 3 hal. Istilah tahalli, tahalli, dan tajali. Jadi tahalli ini adalah usaha untuk mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan maksiat lahir maupun hati. Ya, jadi mungkin bisa di tahalli ini juga kemudian disertai dengan taubatan, ya, taubatan, ya, taubat, ya, bertobat, ya, kemudian memohon ampun, ya, mungkin dari hal-hal yang pernah dilakukan, kemudian untuk tidak mengulanginya begitu.
ya, kemudian juga tidak memikirkan kembali itu ya untuk mengulangi hal-hal yang tercela, ya, mengosongkan diri hal yang sifat tercela. Ya, kemudian yang kedua adalah tahalli, ya, yaitu suatu usaha untuk mengisi dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan ketaatan secara lahir dan batin. Ya, tadi disebutkan oleh rekan Anda salah satunya tadi, ya, dengan berzikir, berdoa bersama, ya. Bahkan mungkin kalau pada saat aktiviti atau kegiatan itu bisa lebih dari sekedar dia mengucapkan gitu ya, mengisi diri sifat yang terpuji ini. Jadi dia juga akan bisa ketika orang menjaga adabnya gitu ya, kemudian dia harus melawan dirinya dari hal-hal yang mungkin kebiasaan buruknya ya, kemudian disampaikan atau dirubah ya, merubah ya dengan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Ini juga sebuah usaha ya, memperjuangkan ya, dirinya, hatinya untuk melakukan itu. Dan yang ketiga adalah tajalli, satu tingkatan usaha di mana dia meneladani dan mengimplementasikan citra Allah. Ya, jadi kalau misalkan di dalam zikirnya yang dibaca ya Latif, kemudian dia selalu menghaluskan hatinya, kemudian dia meneladani tentang latifnya Allah gitu ya, halusnya Allah. Kemudian dia melihat Al-Aziz, ya. Dia membaca Al-Aziz, kemudian dia bisa juga mengimplementasikan ya hal-hal tersebut. Al-Adil misalkan ya, dia bisa berbuat adil, dia bisa mengimplementasikan citra Allah. Ini kita sudah sampai pada tajalli, pada perbuatan. Jadi asma ya, pada si penyebutan dengan zikir dan sebagainya itu sebagai asma untuk menyebut sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, kemudian sampai pada tajalli ini sudah sampai pada perbuatan yang mengimplementasikan citra Allah ya. Jadi 3 hal ini ya, tahalli yaitu mengosongkan dari sifat-sifat buruknya dulu, kemudian yang kedua itu mengisinya, menghiasnya ya dengan sifat-sifat terpuji ya, dengan asma dan sebagainya, kemudian af'alnya ya, tajalli ya, pada perbuatan mengimplementasikan ya, citra Allah. Jadi kita mengenal Asmaul Husna 99, nah itu coba. Jadi ketika keindahan Allah itu diimplementasikan, kemudian ketika kemegahan, keperkasaan Allah diimplementasikan dan seterusnya, itu yang kemudian menjadi bagian pemahaman tentang tajalli ya, tajalli. Ya, bukan kemudian kita hanya menyandarkan pengertian ini pada mewujudnya ya perbuatan Allah ya, tapi bagaimana kita meneladani ya, agar kemudian kita tidak mengklaim ya, pada sebagian tertentu. Ketika orang sudah pada tahap ini kadang-kadang dia mengklaim bahwa dialah yang berbuat ya, padahal sebetulnya tidak, bahwa sebetulnya kita selalu bersandar kepada Allah yang memberikan kemampuan untuk meneladani atau mengimplementasikan ya, menerjemahkan, mewujudkan ya apa-apa yang menjadi citra Allah tadi. Ya, itu 2 hal yang perlu saya sampaikan, dan saya akan menambahkan ya sebelum nanti kita diskusi di sini atau mungkin di mujahadah ini, ya mungkin ada hal yang perlu atau yang ingin ditanyakan ya teman-teman terhadap pemahaman tentang mujahadah ini. Ya, kalau tadi ada rekan Anda yang menyebutnya, misalkan di salah satu pondok itu juga melakukan ya acara mujahadah, ya, mujahadahan gitu ya kalau orang Jawa, dan kemudian di situ menjajakan salat dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Atau mungkin ada yang pernah mengikuti itu? Izin menjawab Pak. Ya. Pengetahuan saya ya ini ya, mohon maaf Pak kalau ada kesalahan. Ya. Itu tujuannya tujuan yang saya ketahui dan saya rasakan, saya pernah mengikuti itu membersihkan diri kita di hadapan Allah dan untuk mencintai Rasulullah Pak. Itu Pak tujuannya sih yang saya rasakan. Iya, seperti itu Pak. Oke, baik. Mungkin ada di antara Anda yang mengenal ya, kalau kita sering ya lihat tadi, saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh rekan Anda.
tentang sebuah sholawat, membaca sholawat. Tadi diyakini bahwa itu juga tadi untuk membersihkan jiwa kita dan mengingati terus ya apa Allah dan kemudian dengan Rasul-Nya. Ada yang mau ingin menyampaikan salah satu sholawat gitu yang menunjukkan tentang bagaimana usaha kita untuk membersihkan hati. Saya kira di antara 200 rekan ini mungkin ada yang hafal dengan sebuah sholawat yang tujuannya untuk selalu membersihkan hati. Silakan. Ya, saya tidak membatasi. Mungkin Anda mengikuti sebuah rekod tertentu dan sebagainya. Monggo. Tapi yang jelas bahwa kita melakukan ini, itu kan tujuannya memang tadi ya, bukan untuk ilmu ya. Bukan untuk kita kemudian bisa ngilang atau kemudian kita itu bisa berbuat sesuatu yang ya di luar nalar ya metafisik ya kan enggak. Saya melihat bahwa sebetulnya tujuan-tujuan utamanya adalah tadi untuk membersihkan hati. Mungkin ada salah satu rekan di antara Anda atau beberapa rekan mungkin yang bisa menyampaikan hafalannya gitu ya, salah satu sholawat. Saya kira ya ketika kita sudah menjadi mahasiswa, menjadi manusia dewasa gitu ya, menjelang untuk menjadi manusia dewasa, maka kemudian bekal-bekal hidup ini kan sudah mulai kita siapkan ya rekan-rekan sekalian ya. Mungkin sudah ada pembiasaan-pembiasaan juga mungkin dari kecil. Tapi saya ingin mungkin Anda ada hal yang disampaikan ya tentang sebuah usaha-usaha untuk membersihkan hati ini dengan sebuah sholawat misalkan. Apakah ada? Monggo. Atau tadi Mas tadi yang menyampaikan tentang ya ini usaha membersihkan hati. Apa yang dihafal? Sholawat apa yang dihafal Mas? Panjang Pak kalau selawatnya, tapi pasti ada bacaan yang disebut bacaan lidah itu. Kalau orang pondok tersebut tuh ngomongnya itu supaya kita selalu ya bacaan lidah itu bilangnya ya Sayyidi ya Rasulullah, artinya duhai utusan Allah, intinya gitu Pak. Oke. Menarik ya. Coba nanti mungkin teman-teman juga bisa men-search ya beberapa bacaan yang sholawat ya yang biasanya istilahnya diijazahkan gitu ya oleh para pemuka ya, kiai bisa, habib juga bisa. Ya nanti coba misalkan ada bagaimana kita mohonkan kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati gitu ya dan sebagainya. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat misalkan ada sholawat naria, ada sholawat munjiat, ya ada kemudian satu sholawat yang tentang pembersihan hati ya. Bahkan di bagian tertentu saya pernah ya berusaha ya untuk selalu mengulang-ulang gitu ya. Selawat tentang penyebutan ya nama Rasulullah ya, bukan mengkultuskan ini ya. Penyebutan nama Rasulullah itu karena memang dari nama itu sendiri itu ada rahasia yang tersimpan di situ. Jadi kadang mungkin ketika kita merasa pas ya, merasa nek wong Jawa ayem gitu ya. Itu kadang-kadang di dalam bacaan-bacaan sholawat itu kita merasakan itu ada satu kedekatan gitu ya. Ada kedekatan. Bisa jadi mungkin ya ini usaha-usaha kita untuk selalu berjuang ya membersihkan hati itu sudah pada ketemu itu ya di tempatnya. Salah satu tadi mungkin rekan Anda ya itu kalau nggak salah di sholawat wahidiyah ya kalau nggak salah Mas ya yang ada di atau mungkin ajaran yang disampaikan oleh Gusmi ya Gusmi itu juga saya pernah membaca sholawat itu ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi sebetulnya ada satu ya di nama Rasulullah sendiri Muhammad itu juga ada rahasia gitu ya. Ada rahasia. Jadi kadang mungkin kita apa sih ya melihat orang kemudian membaca Maulid Tiba ya dan sebagainya gitu ya, membaca salawat-salawat yang itu sebetulnya kalau kita mau untuk memahami menelusuri ya lebih jauh atau pemahaman itu akan sangat ya, mendalam secara spiritual gitu ya. Jadi ada dua hal tadi ya, riyadhah dan mujahadah ya. Ini dua jalan gitu ya kita untuk cara kita untuk membersihkan hati kita ya. Baik, ya mungkin kita akan bisa lanjutkan nanti dengan beberapa pemahaman lain. Saya mencoba mengambil ya di beberapa catatan yang berkaitan dengan hal tersebut.
Itu misalkan di ini saya ngambil dari internet sumbernya. Ya, ini berkaitan dengan hati ya. Kenapa sih kemudian perlunya gitu ya? Di tazkiyatun nafs itu hati itu harus dibersihkan gitu ya. Ini pernyataan di dalam saya ambil ini salah satu hadis qudsi yang dikemukakan kembali ya, oleh Rasulullah ya, ketika kalau Rasulullah jadi apa yang disampaikan Allah ya. Jadi tidak masuk dalam Al-Qur'an ya. Jadi wahyu yang Allah yang berkata, kemudian Muhammad ya menjelaskan, Nabi Muhammad itu gini, bumi dan langit tidak cukup untuk aku tempati. Aku ini Allah ya. Seandainya aku butuh tempat, yang bisa aku jadikan tempat adalah hatinya orang-orang mukmin. Jadi ini sangat istimewa. Kenapa ya? Hati satu-satunya gitu ya. Tempat ya di mana Allah akan bisa bersemayam gitu ya. Karena Allahu Akbar, agungnya Allah itu tidak bisa, tidak cukup ya bagi dunia dan si isinya itu menjadi sebuah wadahnya gitu ya. Tapi hati yang kecil ini itu justru ya itu menjadi tempat ya, bersemayam, cukup ya bagi Allah untuk bisa bertempat ya di situ. Jadi akan sangat sayang ketika kita membenci sesuatu. Ya, kemudian kita nggak senang sesuatu, itu kemudian kita masukkan dalam hati. Itu kan eman, ya sayang. Tadi, kalau dia sebuah ruang, kemudian kita akan selalu menempatkan itu, ya kotoran 1, 2, kemudian ada lagi dimasukkan, kemudian itu akan penuh. Ya. Padahal itu tempat satu-satunya yang bisa tadi memuat, ya, dalam tadi tempat bersemayamnya Allah. Ya. Jadi kalau toh hati tidak kita bersihkan, tidak sering kita jaga gitu ya. Bagaimana mungkin ya kita nanti punya kecenderungan jiwa yang menuju kebaikan gitu ya. Kan tidak akan bisa ya. Karena ini satu-satunya yang akan merubah, yang akan bisa merubah kita ya untuk menjadi baik dan buruk ini kan Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Itu yang perlu kita pahami. Hanya Allah yang bisa. Jadi membersihkan, mensucikan jiwa dan sebagainya itu usaha manusia ya. Dengan ikhlas kemudian dia tidak mengulangi perbuatan buruknya, kemudian dia tidak mengingati perbuatan tercela, kemudian dia mengisinya dengan itu adalah usaha ya sampai pada tahap keikhlasan. Ketika kemudian dia menjadi baik, ketika Allah ridho diterima oleh Allah karena kita tahu ilmunya dan kita bisa mengistiqomainya gitu ya. Itu kemudian di wilayah ridha Allah itulah yang kemudian kita akan bisa tadi yang Maha membolak-balikkan hati kita gitu ya. Jadi Anda akan juga tahu ya orang yang sampai tuanya berbuat buruk, tapi kadang di finish di bagian terakhir itu ya Allah yang Maha membalikkan hatinya gitu ya. Kemudian dia bertobat dan sebagainya dan kemudian dia menjadi seorang yang tadi yang sempurna gitu ya, insan kamil itu bisa jadi, bisa mungkin karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Atau bahkan ketika kita melihat bahwa orang ini kayaknya berbuat baik terus gitu ya, padahal di akhirnya mungkin tidak, Allah tidak berkehendak. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat di surat Yunus, surat ke-10, ayat yang 100, ayat ke-100. Jadi orang menjadi beriman dan tidak beriman itu atas izin Allah. Anda bayangkan. Ya, Anda bayangkan. Kadang kita mengaku-ngakui diri kita gitu ya. Wah, aku nih orang yang paling beriman. Jadi saya memahami tentang bukan istilah radikal, enggak, tapi saya begini, kadang-kadang ya, kita itu menjadi orang yang sangat yakin ya, bahwa cara beragama kita ini yang paling benar ya, di antara yang lain. Ya. Iya, saya nggak tahu. Mungkin ada sih orang yang juga sudah menganggap ya pada level-level tertentu itu. Jangan dikira bahwa itu adalah usahanya. Itu karena kalau Allah tidak mengizini ya tidak bisa gitu ya. Jadi beriman dan tidak itu atas izin Allah. Jadi tadi ridha Allah ya. Jadi manusia memang kemudian tidak bisa ya kemudian dengan segala perjuangannya itu menyatakan bahwa Allah telah ridho, enggak, tapi dia sudah harus masuk pada tahap ikhlas dulu. Dia ikhlas ya pada setiap perbuatannya itu sampai kemudian ini hak prerogatif Allah untuk ridho, menerima dan tidak ini.
Jadi sangat disayangkan ya teman-teman, kalau ada sesuatu ya, jangan dimasukkan hati, ya, benci sesuatu, tidak setuju dengan sesuatu. Ya. Nah, sampai di bagian ini mungkin ada teman yang punya pengalaman gitu ya, untuk betapa susahnya ya, kalau sesuatu itu sudah dimasukkan hati, hal jelek itu kemudian sulit untuk mengeluarkannya, sulit untuk mengosongkannya gitu ya dari hal yang buruk. Ya, mungkin ada pengalaman gitu, teman-teman sekalian. Ya, ini ada satu pernyataan ya, bahwa kemudian dia mencontohkan ketika ada orang yang mengadu kepada Gus Dur, dia menyatakan saya punya masalah yang berat. Gus Dur bertanya, bisa diatasi enggak? Orang itu menjawab enggak bisa. Maka Gus Dur pun bilang ya sudah, nggak usah dipikir. Itu artinya sebetulnya ya tadi ya kita ini ya bukan kemudian yang menyelesaikan masalah. Lagi-lagi bahwa akhirnya itu Allah. Jadi bagaimana orang itu berserah diri. Ya orang itu kemudian menyerahkan ya, kepada Sang Maha Hidup ini. Itu yang menjadi bagian penting sehingga ada sikap bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah, semuanya minallah, dan dari Allah, ilallah, kepada Allah, ma'allah, bersama Allah, dan billah, ya karena Allah. Mungkin teman-teman pernah ya, nggak tahu mungkin dalam wiritan atau dalam usaha-usaha untuk membersihkan jiwa ini, mengucapkan pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua, kita mengambil kata Allahnya sendiri, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah, kita menyebut Allah. Kemudian kalau huruf awalnya itu hilang, ya itu menjadi ilah ya, lillah ya, lillah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah, kemudian lillah ya kepada Allah, lillah, ya, sampai pada huruf haknya sendiri. Kalau dalam Asmaul Husna mungkin kita kenal dengan hu ya. Jadi kadang di beberapa wirid ya, pesantren itu juga hu itu maksudnya hu itu dia Allah. Jadi sebenarnya kalau kita ya tadi mengosongkan ya diri dari perbuatan tercela, mengisinya dengan perbuatan tercela, kemudian melakukan sunnahnya ya di bagian riyadhah tadi, itu juga sebetulnya memberikan satu gambaran kepada kita ya, pada akhirnya sebetulnya tidak ada Tuhan selain Allah, mengosongkan itu, kemudian kita mengisinya ya, sampai kemudian kita menyandarkan ya, pada Allah. Jadi usaha-usaha untuk mensucikan jiwa itu kemudian tidak seperti halnya kita baju kemudian kita bersihkan gitu ya, atau mungkin ruang kosong kemudian kita enggak, tapi juga tadi mengisinya dengan kebaikan dan kemudian menyerahkan kepada Allah ya. Karena nanti Allah itulah yang akan membolak-balikkan hati kita, akan kemudian menjadikan hati yang mulia. Gitu ya. Ini yang berkaitan dengan hati ya. Jadi betapa penting ya, sentralnya hati, dan betapa penting dia harus disucikan, ya, harus dibersihkan. Nah kemudian di bagian riyadhah tadi ada istilah bahwa menurut Al-Ghazali ketika orang melakukan sunnah, ya, jadi dia membersihkan dari perbuatan tercela, dia mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, dan kemudian dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan Allah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sunnah. Apa sebetulnya yang menjadi keistimewaan dari sunnah ini? Ya, dalam satu hadits qudsi dikatakan bahwa jika aku telah mencintainya, jadi orang yang melakukan perbuatan sunnah, ya. Jadi adapun jika hambaku selalu melaksanakan perbuatan sunnah, niscaya aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, aku menjadi tangan yang dia memukul dengannya, dan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Nah, jika dia memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan jika dia minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Jadi ya tadi, hati harus bersih, ya, karena dia adalah satu-satunya yang cukup, ya, di mana Allah itu bersemayam, ya, di situ. Karena tidak ada tempat lain yang cukup, ya, untuk menjadi wadah, ya. Ini menjadi hal yang penting, ya. Nah, kemudian kenapa kita melakukan sunnah ini? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang
sunnah ya. Satu yang ya kalau orang itu free ya, boleh melakukan boleh tidak gitu ya. Melakukan dapat pahala, tidak juga tidak berdosa gitu ya. Kenapa ini kita lakukan? Karena ketika itu kemudian niatnya adalah kemudian keinginan kita untuk mendekat kepada Allah, maka ketika Allah mencintai ya, dia akan menjadi, bukan kemudian kita kemudian menjadi Tuhan ya, tapi kemudian ketika kita mendengar, ketika dia penglihatan yang dia melihat dengannya menjadi tangan dia, yang dia memukul dengannya menjadi, aku akan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya, dan sebagainya. Itu artinya bahwa kita dalam ridha Allah, dalam kehendak Allah gitu ya. Jadi orang-orang yang cinta itu ketika dia melakukan itu dalam kehendak Allah. Itulah kemudian kita akan mengukurnya bahwa sebetulnya dia dalam ridha Allah ketika dia melakukan sesuatu. Ya. Nah, pengertian tazkiyatun nafs yang kita sebutkan tadi itu, ya, ini adalah pendapat pandangan lain ya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya. Jadi ada 3 hal: mensucikan jiwa, kemudian bertaubat menjalankan segala perintahnya, dan menjalankan syariat dan beramal soleh. Ya, sama sebetulnya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi ya, dengan beberapa pemahaman tentang bagaimana kita mensucikan jiwa kita. Ya. Ini mungkin lebih pada pemahaman tadi ya, bagaimana jiwa, kemudian ada akal, ada akal ya, kemudian ada hati, ada nurani, kemudian ada syahwat ya. Dalam filsafat dan tasawuf di samping istilah nafs ya, dan ruh ya, tadi wilayah besarnya, lingkaran besarnya tadi adalah nafs ya atau ruh ya, jiwa dan ruh, juga ditemukan istilah al-qalb ya, kalbu ya atau hati dan akal ya. Jadi kemudian antara intersection antara akal dan kalbu itu ada nurani ya. Nah, 4 istilah tersebut mempunyai hubungan yang erat sekali. Perbedaannya terletak pada penggunaan arti. Para sufi mengartikan an-nafs ya atau jiwa sebagai sumber moral yang tercela ya. Sedangkan ruh adalah sumber kehidupan dan sumber moral yang baik. Ruh juga sesuatu yang halus, bersih dan bebas dari pengaruh hawa nafsu atau syahwat yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa diketahui oleh manusia tertentu. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan jadi tirai, terbukanya tirai gitu, kita akan bisa lebih tahu tentang bagaimana hawa nafsu tadi. Yang kita kenal di dalam pemahaman kita tentang nafs atau syahwat ini kan ada nafs yang mutmainah ya, yang tenang ya. Kemudian aulamah ya. Jadi sifat yang buruk ya. Dan kemudian al-qalb atau kalbu diartikan sebagai wadah untuk makrifat ya, suatu alat. Jadi kalbu tadi ya, hati tadi itu ya, wadah ya, makrifat, suatu alat untuk mengetahui hal-hal yang bersifat ilahiyah ya. Karena ya cukup untuk tempat bersamanya Allah yang dimungkinkan jika hati telah bersih, sebersih-bersihnya dari hawa nafsu, melalui pola hidup yang zuhud ya, tadi selalu tunduk ya dan patuh ya pada perintah ya Allah, dan kita selalu berusaha untuk menjaga itu, wara ya, wara ini menjaga, dan zikir yang terus ya. Al-Ghazali berkesimpulan bahwa hubungan tadi 4 hal tadi, ruh, kemudian jasad atau ruh dan jiwa, merupakan hubungan yang saling mengaruhi. Di sini Al-Ghazali mengatakan hubungan dari segi maknawi, karena wujud hubungan itu tidak begitu jelas. Lagi pula dalam ajaran Islam tidak membagi manusia dan kenyataan hidupnya pada aspek yang secara parsial, ya jasad ya, terpisah dengan akal, kemudian dengan ruh dan seterusnya. Tapi ini merupakan satu rangkaian sistem yang saling membutuhkan dan mengikat, yang itulah dinamakan manusia. Ya. Jadi ketika 4 sistem itu berjalan ya, itu tadi menentukan ya pemahaman kita tentang manusia ya. Ya seperti yang kita pernah pahami ya. Jadi manusia ini adalah sebaik-baiknya makhluk gitu ya. Tapi dia akan juga menjadi seburuk-buruknya makhluk. Tadi ketika jiwa itu punya kecenderungan baik, maka dia akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna itu ya, manusia yang bisa dalam sistem itu antara jiwa, ruh, hati, akal
ya dan nurani itu akan bisa bersinergi ya, mengelola gitu ya, terkelola. Dan ketika dia tidak merupakan satu rangkaian parsial ya, kemudian dia tidak mengindahkan ini, maka kemudian dia akan menjadi mungkin seburuk-buruknya manusia atau mungkin bukan manusia gitu ya. Jadi ketika kita manusia itu sebetulnya ini tadi ada sistem yang berlaku di situ, dan salah satu usaha yang harus dilakukan oleh kita adalah kita membersihkan hati kita, karena di tazkiyah selalu menjaga hati kita, tempat bersemayamnya Allah, tempat bersamanya keilahian. Jadi perbuatan-perbuatan baik ya yang sesuai dengan hati nurani dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Ya, ini yang terakhir, jiwa dalam jasad itu bagaikan burung yang terkurung dalam sangkar. Dia merindukan kebebasannya di alam lepas, menyatu kembali dengan alam rohani, yaitu alam asalnya. Setiap kali ia mengingat alam asalnya, ia pun menangis karena rindu ingin kembali. Teman-teman sekalian, ya kadang-kadang kita ini tanpa kita sadari itu ya, sebetulnya di dalam ajaran kita itu sudah utuh ya, kalau saya melihat sampai pada masalah tidur saja itu juga diatur. Permisi, ya. Pak. Ya. Apakah slide-nya memang masih belum berpindah? Oh, bentar. Ya. Oke, terima kasih. Diingatkan ya. Iya, Pak. Ya, ini yang terakhir ya. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah. baik. Ya, ini bagian slide terakhir yang saya sampaikan. Saya kira untuk memahami ya hal-hal yang sedang kita bicarakan ya pada materi ini, saya akan menyerahkan kepada MC untuk apakah dibuka pertanyaan atau mungkin diskusi ya. Saya kira demikian rekan-rekan materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tazkiyatun nafs dengan beberapa penjelasan penunjangnya. Maka saya serahkan kepada MC untuk mengatur mungkin ada diskusi ya di dalam hal ini. Ya. Silakan, Mas. Nah, terima kasih Pak Andi Oke, baik. Materi pada malam hari ini yakni tazkiyatun nafs. Semoga kita bisa selalu membersihkan diri, baik dan kita mengetahui dari definisi membersihkan diri itu sendiri dengan caranya yang semoga kita bisa amalkan setiap harinya. Okay. Baik, selanjutnya baik kita buka pertanyaan seluruh mentoring, seluruh peserta mentoring baik dari para mentee maupun para mentor yang ingin bertanya. Kami persilakan, mungkin bisa raise hand dahulu begitu. Dipersilahkan. Ya, jadi ini lebih diskusi ya. Kadang ada hal yang saya tahu, mungkin ada tahu, nggak apa-apa. Ini kita saling bertukar pikiran gitu ya. Ya, silakan, mungkin kita akan bisa. Ini menarik ya kalau materi tentang yang mungkin bisa kita jadikan ada beberapa yang menjadi bahan diskusi. Ya. Silakan rekan-rekan sekalian. Sambil menunggu, Pak. Ya mungkin terkait tadi. Iya, nggak apa-apa. Salawatan yang sambil membersihkan diri, mungkin tadi ada salawat tibil kulub nih. Obat hati. Alhamdulillah. Ya, Mas Hasan hafal Mas. Nggak apa-apa Mas, mungkin bisa disampaikan, mungkin bisa di ini artinya apa gitu Mas Fauzan. Mungkin ini ya. Monggo silakan Mas Fauzan, nggak apa-apa. Ini kan kita sama-sama sharing ya Mas Fauzan ya. Monggo Mas Fauzan, ini menarik Mas Fauzan. Kalau mungkin dari terjemahan, Iya. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mungkin bisa ini Mas, kalau ada artinya mungkin bisa disampaikan Mas. Kalau misalkan ada terjemahannya, ya nggak apa. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad tibbil qulubi sebagai obat. Hati, wa dawaiha dan sebagai penyembuhnya. Penyembuh hati. Wa afiyatil abdani dan sebagai penyehat badan. Wa shifaiha dan kesembuhannya atas badan. Dan wa nuril absari dan sebagai penyinar penglihatan mata. Wa diyaiha beserta cahayanya. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim dan semoga salawat serta salam tersebut tercurahkan pula kepada keluarga serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ya Alhamdulillah, ya terus sangat ya Mas Fauzan. Jadi ya setiap sholawat itu kan kemudian tidak terlepas ya dari rangkaian gitu ya. Jadi kita mendoakan ya Mas. Satu itu kalau saya melihat. Kemudian yang kedua dari permohonan itu jelas gitu ya. Jadi kaitan antara dan wadah kita dengan jiwa kita itu tidak terpisah itu. Dan memang kita pahami tentang Nur Muhammad itu juga itu menjadi bagian yang tak terpisahkan ya pemahaman ini. Sehingga kenapa kita diminta. Jadi gini, Allah meminta puasa, tapi Allah tidak puasa dalam tanda petik ya. Kemudian ketika kita minta sholat, Allah tidak melakukan itu. Tapi ketika Allah meminta sholawat, Allah pun bersolawat. Itu salah satu yang pernah disampaikan oleh seorang Habib ya. Saya melihat ya ini luar biasa sehingga ketika membersihkan dengan cara kita melakukan membaca sholawat ya, selain berzikir dan sebagainya itu juga menjadi bagian yang penting ya. Ya, oke. Baik, mungkin ada hal lain. Terima kasih Mas Fauzan. Ya, sampun ini ya men-share ya tentang bacaan yang bisa jadi itu dari yang tak terpisahkan dari setiap kali keseharian Anda gitu ya. Ya itu selalu tadi menghilangkan kotoran-kotoran di dalam hati kita ya. Kita membaca itu. Jadi permohonannya tetap ya kepada Allah yang akan membersihkan. Yang jelas bahwa kita juga harus ikhlas itu untuk mengucapkan itu. Baik, silakan. Mungkin ada rekan lain, ya. Baik, tentu saja masih dibuka ya untuk teman-teman sekalian. Iya. Kita sampai jam berapa, Mas Fauzan? Sampai jam 9.15 mungkin, Pak. Kita buka 2 pertanyaan begitu. Oh, 15. Jadi, kita kurang 15 menit ya, Mas Fauzan ya. 25. Ya, monggo silakan. Ini ada 200 orang. Ada yang dari jurusan arsitektur ya? Ya, nggak ada yang menjawab. Oh, sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Wonten pertanyaan Pak dari kolom chat Zoom, niki langsung privat chat ke saya. Oh, di chat ya. Iya. Maaf, Mas, izin mau menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Andi. Dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, sempat disinggung masalah potensi non-fisik dalam diri manusia yang diantaranya meliputi akal dan hati. Akal dan hati. Pada beberapa kondisi, pikiran dan hati terkadang tidak selaras. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa ketika memutuskan suatu perkara, lebih baik menggunakan akal, sebab dianggap lebih rasionalis. Namun sebagian yang lain banyak yang beropini bahwa ketika terlalu mengedepankan akal, mungkin
Suatu saat keputusan yang dibuat akan dinilai over rasionalis atau tidak memiliki kesan belas kasih. Nah, dari kondisi rumit ini, kapan kita harus mengedepankan hati, kapan kita harus mengedepankan pikiran, okay, dalam memutuskan suatu perkara, okay. Ya, ya, matur suwun. Mungkin dalam hal ini tidak harus saya yang menjawab ya, karena itu pun juga kita alami ya dalam keseharian itu ya. Kapan kapan kita menempatkan ya pada tempatnya gitu ya. Persoalan itu kan kita akan coba lihat ya pada tempatnya, tepat nggak kita untuk menyelesaikannya itu gitu ya. Ya, akal dan hati ya, akal dan hati. Ya, kemudian kita juga bisa melihat ya intersection di situ ada nurani gitu ya. Kadang orang itu ketika menerima sebuah masalah atau ingin menyelesaikan masalah, itu kan ada ya, istilah hati kecil. Hati kecil yang sebetulnya ya menuntun ya. Jadi kita juga bisa melihat ini ya, kebiasaan ya tadi itu ya, kebiasaan yang kita bangun ya untuk membuat istilahnya membersihkan atau mengasah hati kita. Itu sih kadang-kadang bahwa persoalan-persoalan itu akan terselesaikan ya ketika kita lebih mengutamakan di awal itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Saya misalkan gini, kita punya kebiasaan bersolawat, kita punya kebiasaan membaca Quran misalkan, kita punya kebiasaan tadi bersedekah dan sebagainya gitu ya. Kan Anda juga bisa melihat ya bahwa salah satu obat ya, bukan manfaat ya orang bersedekah itu satu, dia menyembuhkan ya berbagai macam penyakit gitu ya. Kemudian kedua dia menghalau bala ya dan seterusnya gitu ya. Jadi sebetulnya gini, kalau menurut saya kapan kita hati dan sebagainya itu dengan logika pun kita juga tidak bisa ya, menganggap itu penting, karena di dalam menyelesaikan masalah itu kadang-kadang bukan kita yang menyelesaikan, bukan kita yang menyelesaikan, tapi bisa jadi yang menghindarkan ya, atau kemudian kita bisa mengatasi itu ya, yang maha hidup ini gitu ya. Sehingga kemudian kalau menurut saya itu lebih fokusnya adalah bangun kedekatan dengan yang maha hidup ini ya untuk kemudian menyelesaikan masalah. Sehingga kemudian kita tadi memilih yaitu di dua ini saya pakai hati atau pakai akal ya, itu sebetulnya sudah akal-akalan gitu ya. Itu kalau menurut saya sudah akal-akalan. Tapi ketika tetap dengan jalan terus ya misalnya hati dan sebagainya, ketika kita menyambung mendekatkan ya komunikasi itu sebetulnya ada hal yang kadang-kadang selesainya sebuah persoalan itu tidak masuk akal gitu ya. Tiba-tiba saja bahwa itu akan bisa terselesaikan. Kadang tidak mengakal, bahkan mungkin tidak terlintas gitu ya terhadap sebuah permasalahan. Maka sebetulnya ya kalau saya itu mengembalikan ya kepada si pemilik yang bersemayam di hati kita ya, karena akal itu sendiri juga ya sebetulnya adalah gerak ya dari hati kita. Kadang ini kebaikan ya itu akan kemudian kita terima menjadi hal yang buruk ketika kemudian akal itu mencoba untuk mengilmiahkan, kok bisa ya, kok begini ya, itu kan bisa begitu ya, bisa hal-hal seperti itu bisa kita terima dengan kadang-kadang sebuah kebaikan itu terjadi kadang akal, mestinya misalkan seseorang itu mendapat sesuatu ya istilahnya anugerah gitu ya, lu wong iki perbuatannya tidak baik dan sebagainya, itu menurut akal kita mungkin mengatakan bisa jadi apa yang dilakukan itu kita kan nggak tahu bahwa di doanya orang lain itu juga sangat berperan dan sebagainya. Maka sebetulnya ketundukan kita ini pada sebetulnya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi menjadi fokus ya, sehingga kita lakukan saja kebaikan itu terus-menerus ya. Tidak pernah tahu dari semua perbuatan baik itu ada satu perbuatan baik yang itu diterima Allah, yang lainnya tidak. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang penting adalah kita melakukan satu perbuatan baik terus-menerus ya. Mungkin bisa ada satu cerita ya. Imam Al-Ghazali itu kan pernah, beliau yang menulis Ihya Ulumuddin itu
itu ketika suatu saat ketika dia selesai menulis sesuatu, itu di antara sadar dan tidak itu ditanya oleh sang malaikat itu. Allah memasukkan engkau ke dalam surganya gitu ya. Tapi kira-kira kamu ingat nggak perbuatan apa yang menolong kamu untuk masuk ke surganya? Nah, ingat-ingat gitu ya. Diingat-ingat oleh Al-Ghazali itu dengan logikanya gitu ya, dengan perasaannya begitu ya. Ini bukan perbuatan, ini bukan pada saat saya melakukan ini bukan dan seterusnya sampai kemudian dia diingatkan. Ingat nggak ketika kamu menulis terakhir tadi bahwa kemudian saat engkau menulis itu ada lalat yang masuk ke dalam tintamu. Ya, kemudian engkau ya sadar buka itu kamu kemudian kamu lepaskan, kamu selamatkan ya. Dan itulah yang sebetulnya membuat kamu masuk surga. Nah, artinya bahwa bisa jadi mungkin bagi beliau itu bukan hal yang besar ya, menyelamatkan lalat itu apa gitu ya. Dia juga tidak akan berterima kasih kepada kita dan kita tidak akan terpublish ya bahwa seseorang menyelamatkan lalat ya. Itu kemudian menjadi viral gitu. Enggak. Tapi bagi seekor lalat ini merupakan sebuah pertolongan besar gitu untuk selamat dari tinta tadi. Jadi kalau saya ya ini kalau dipikir nggak masuk akal gitu ya. Kok kenapa Allah kemudian memilih bahwa ini adalah amalan yang paling diterima gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat proporsionalnya itu bukan, ini juga bukan usaha keras ya. Tapi kita harus menyadari ketika dia bisa menyelamatkan lalat itu dari tinta, itu tidak tiba-tiba kan. Karena ada bagian yang menyertainya gitu ya. Ketika dia membiasakan untuk menolong orang misalkan berbuat sebaik yang kemudian tidak pernah milih-milih dan sebagainya, itu kemudian pada satu momentum tertentu ya itu Allah berkehendak ya, bahwa dia melakukan sesuatu yang mungkin bagi dia itu kecil, tapi bagi orang lain itu sesuatu yang besar ya. Bagi seekor lalat ini pertolongan yang luar biasa. Siapa yang akan bisa menolong dari tinta dan siapa yang peduli dengan itu gitu ya, meskipun itu tanpa disadari. Jadi ya kalau saya lihat bagaimana kita memilih, kita nggak bisa milih karena kita juga nggak tahu ya masalah itu datang dari mana dan sebagainya. Kalau saya lakukanlah yang terbaik itu. Ya. Misalkan contoh yang kadang-kadang ini ya, kita ini kan kalau tugas itu kan bingung ya. Ini sholat dulu apa tugas harus diselesaikan dulu gitu ya. Ini pekerjaan ini harus dipikirkan dulu. Ini kalau nggak gitu nanti saya nggak bisa, atau mungkin saya melakukan ibadah. Kita kan punya setelah maghrib misalnya atau setelah itu membaca Quran menjadi sebuah istiqomah, lakukan ya. Ketika kemudian tidak menjadi priority ya, maka saya harus menyelesaikan tugas dulu dan sebagainya, maka lakukanlah itu sehingga kemudian masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Jadi dengan kehendak Allah gitu ya, bahwa kemudian kita itu dimudahkan. Oh ternyata kita referensi itu tiba-tiba ada saja. Kemudian kita teringat dengan pekerjaan kita yang lalu. Kemudian kita bisa melihat itu kemudian nyambung. Kemudian bisa jadi tiba-tiba kita sangat paham dengan apa yang kemudian kita krusial gitu ya, tidak muncul ya dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah itu sebetulnya ya kalau saya melihat ini hidayah Allah ya. Jadi karena Allah ridho menerima pekerjaan-pekerjaan kita ya, cara kita untuk selalu membersihkan hati. Jadi kemudian tiba-tiba waktu itu terputus atau misalkan kemudian kita tiba-tiba ketemu saja dengan orang kemudian memberitahu tentang hal menjelaskan tentang tersebut atau ketemu dengan lama loh yang kita tidak sadari gitu ya. Kemudian betul iya ya. Urus sesuatu hal nanti setelah ini saya harus ke sini. Tapi ternyata tidak, di satu waktu itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita harus menyelesaikan urusan itu. Nah, hal-hal seperti itu ya tidak bisa mau pakai akal juga nggak bisa ya, pakai hati nggak tekan tadi tazkiyatun nafs ya, kita membersihkan hati seluruhnya itu sebetulnya kita sedang dalam perencanaan Allah, kita sudah masuk pada wilayah kehendak Allah gitu ya. Kayak tadi ketika kita menjalankan yang wajib dan yang sunnah ya itu Allah pun ya kita akan menjadi matanya ketika melihat Allah, aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi pendengar dan seterusnya. Jadi ya kalau saya justru jalan ini yang kita tempuh ya, bukan kemudian mana kita milih mana, enggak, kita akan agak sulit juga ya untuk menempatkan di situ. Saya kira itu Mas Wasan atas pertanyaan dari rekan agak panjang tapi
ya moga saja ini bisa apa menginspirasi ya teman-teman. Saya kembalikan Mas Fauzan. Baik, terima kasih kepada ini tadi yang bertanya atas nama Hernanda Rofika. Oke, untuk selanjutnya niki wonten satu lagi pertanyaan Pak dari Putra dari Abdullah Hufat. Mau nanya lebih banyak perintah Allah atau larangan Allah agar bisa mengetahui mana yang lebih difokuskan begitu Pak. Dari pertanyaan. Mungkin dari Mas Ahmad Abdullah Hufat bisa on mic begitu? Enggak apa-apa, monggo silakan. Mau disampaikan? Kalau misal kamu membawa Oke, sepertinya dari anaknya tidak bisa Pak untuk ingin bertanya tentang lebih banyak perintah Allah atau larangan Allah begitu Pak. Iya, ini kalau matematik mungkin ada dari jurusan matematik ya. Gimana menghitungnya ini? Ya, kalau kita ya di beberapa ayat kan dikatakan bahwa kita pun kalau mau menghitung nikmatnya Allah juga tidak bisa gitu ya. Dan kemudian tapi kasih sayang rahmat dan rahimnya Allah itu pernah disampaikan di dalam satu saya nggak tahu ini mungkin saya lupa ya di satu ayat ya itu bahwa nikmatku itu mendahului azabku ya. Jadi ya apa ya Allah itu sebetulnya banyak hal ya yang disampaikan kepada kita itu tentang nuruto gitu ya, perintahnya itu karena untuk kebaikan kita sebetulnya ya. Larangan itu kan karena nemeni gitu ya, nemeni nemeni menungso ya, ketika kemudian dia tidak menuju pada kebaikan gitu ya, sehingga kemudian ini perlu ada pembatas ya, hasad gitu ya, ini nggak boleh itu kan karena Allah memberikan satu kebebasan yang lebih kepada kita dan Allah merahmati gitu ya, memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Saya tidak sedang membicarakan mana yang lebih banyak ya, tapi bagaimana kita memahami tentang pemberian ya atau perintah Allah itu bukan sebuah beban kalau menurut saya, tapi justru sebetulnya itu ya Allah mengatur hidup kita gitu ya. Ya. Dilarang itu kan karena nemeni tadi itu loh. Ketika kita menjalankan sesuatu yang ya sebenarnya hati nurani kita kan sudah bisa ya memilah itu ya larangan ini. Nah, itu ditegaskan karena memang kemudian kalau dalam peristiwa ya di dalam Al-Qur'an sendiri juga Anda juga bisa menjelaskan ya. Dulu khamr itu boleh ya. Kemudian orang itu banyak minum dan sebagainya, terus banyak kejadian. Terus kemudian ada ayat menyatakan di akhirnya bahwa khamr itu tidak boleh. Nah, setelah itu kemudian semua itu kemudian mematuhinya itu dan seterusnya. Ya, jadi sebetulnya kalau saya melihat banyak-banyakan mana gitu ya. Ya kita tidak sedang bisa menghitung itu, tapi kita punya satu sandaran bahwa berpikir positifnya ya, bahwa semua yang diberikan kepada Allah nikmat ya maupun aturan atau perintah itu adalah untuk kebaikan kita sebetulnya ya, untuk kebaikan kita ya. Larangan itu kan karena tadi itu ada hal-hal yang orang ketika melakukan itu terus kemudian tahu ini buruknya gitu ya, dan kemudian itu kita diingatkan gitu ya untuk tidak melakukan itu. Saya kira itu Mas Fauzan ya, untuk Abdullah ya, untuk jawaban untuk Abdullah ya. Atau mungkin ada rekan lain yang ingin memberikan satu pendapatnya, saya persilahkan ya. Ini karena kita menjadi atau diskusi, mungkin ada rekan lain yang lebih mempunyai referensi misalkan tentang pertanyaan dari saudara Abdullah ini. Ya. Okay. Dari teman-teman bagaimana? Atau mungkin dari Mas Abdullah Hufatnya sendiri, atau apakah ada? Ya, mungkin punya pendapat, monggo. Saya bukan yang paling tahu, mohon maaf teman-teman sekalian, tapi saya rasa dengan mentoring ini kita akan menjadi teman diskusi gitu ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman kita tentang agama Islam ya, khususnya bagaimana kita menginterpretasi, atau mungkin kita punya pengalaman yang lebih dalam ya di pertanyaan tadi itu
ya Anda mungkin punya pengalaman yang kemudian bisa menyampaikan bahwa kayaknya ini lebih banyak tentang perintahnya ini ya daripada larangannya. Silakan mungkin Mas Abdullah mungkin bisa menyampaikan. Dari ya. Mas Abdullahnya sampun sudah terjawab begitu. Oh, sampun. Oke, nggih. Mungkin dari teman-teman yang okay. Bagaimana? Ada tanggapan lagi atau mungkin lanjut ada yang ingin ditanyakan begitu terkait dari materi terakhir nggih. Karena hari Rabu sudah materi ke-6 tentang tazkiyah. Setelah ini mungkin untuk selanjutnya mentoring akan sama mentornya sendiri-sendiri, tidak ada lagi kajian bersama ya. Oke. Semoga di akhir ini kita bisa menggali ilmunya sangat dalam. Matur suwun Mas Fauzan, yang sedikit saya sebelum mengakhiri ini saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebetulnya kita harus membangkitkan sikap kritis kita ya. Jadi kalau mungkin Anda bisa kalau dalam agama kita ada istilah ilmu mantek ya. Ilmu membaca makna, menginterpretasi, boleh-boleh saja teman-teman untuk terus mengkritis, menanyakan kembali, ini apa, kenapa begini, kenapa. Kemudian dicocokkan ya dengan perjalanan hidup kita. Maksud saya sebetulnya itulah adalah bagian dari kita selalu berpikir ya tentangnya ya. Karena kita berpikir tentang ciptaan. Jadi untuk mengenalnya adalah berpikir tentang ciptaannya. Jadi cara-cara kita bersilaturahmi seperti ini, mendiskusikan seperti ini, itu adalah salah satu jalan sebetulnya untuk tadi membersihkan diri kita, karena ketika kita nanti memahami tentang ilmunya gitu ya, beberapa hal itu mungkin kita akan bisa memahami itu dengan baik. Saya kira itu Mas Fauzan. Saya kembalikan kepada Mas Fauzan untuk bisa mengendalikan acara ini. Monggo Mas Fauzan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir acara ini dan sudah juga karena kita keterbatasan waktu dan juga sudah diberikan closing statement dari Bapak Andi Mapa Jaya. Mungkin untuk selanjutnya yakni berdoa bersama Pak. Untuk berdoa mungkin bisa dipimpin oleh Monggo, mungkin ada rekan lain, Mas Fauzan mungkin. Monggo Mas Fauzan untuk memimpin doa. Saya mengaminkan Mas Fauzan. Monggo Mas Fauzan. Ya. Alhamdulillah wasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqaddilana bihi min wa taqaddilana bihi min sayyi'at wa tarfa'u biha min jamil hayati wa ba'da mamat. Amin. Allahumma salaka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aghnina bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersama. Matur suwun seluruh rekan-rekan. Moga ini menjadi teman diskusi untuk materi-materi lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk kehadirannya pada malam hari ini, dan dari saya sendiri Muhammad Fauzan Surya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian dari saya dan akan saya tutup pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Mas izin live. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Mas izin live ya.